Oke, selamat sore Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia selalu. Baiklah Bapak Ibu petani, hari ini kita akan menanam atau menyemai bibit kentosan di dalam polybag. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Bang Yakobus yang sedang menanam bibit kentosan di dalam polybag. Nah, sebelum kita lanjut proses penanaman, bagi Bapak Ibu yang baru ketemu dengan channel ini, baru menonton video-video di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terkait dengan budidaya kelapa sawit. Baiklah, hari ini kita akan menanam kecambah hasil dari cabutan, ya, hasil dari bibit cabutan. Nah, ini adalah salah satu contoh bibit cabutan. Ini kita cabut dari bibit dengan indukan sokpindo, bibit sokpindo. Nah, jadi bibit cabutan seperti yang pernah saya upload di video, bagaimana cara mencabutnya, silahkan Bapak Ibu tonton di video-video sebelumnya. Oke, hari ini kita khusus untuk praktek menanam kecambah hasil cabutan dan kita tanam di dalam polybag. Nah, kita lihat bahwa syarat untuk mencabut salah satunya adalah bibit yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini nampak akarnya masih utuh. Nah, kemudian bijinya atau brondolnya masih nempel. Nah, ini sebenarnya fungsinya adalah untuk cadangan makanan bagi tanaman ini sendiri. Karena di dalam brondol ini terdapat cangkang. Nah, di dalam cangkang tersebut terdapat kernel. Nah, kernel itu sendiri berfungsi sebagai cadang makanan bagi tanaman ini, bagi bibit ini. Jadi setelah kita tanam di lapangan, tentu saja bibit tersebut akan tumbuh selain mendapatkan makanan dari unsur hara yang kita berikan di dalam polybag ini, juga masih menghisap atau makan dari cadang makanan yang tersedia dalam cangkang kelapa sawit tersebut. Baiklah, untuk cara menanamnya sederhana sekali. Sebelum ditanam tentu saja kita harus menyiapkan polybag yang terisi oleh tanah. Nah, tanah ini diusahakan tanah yang gembur, itu adalah tanah bagian atas atau sering disebut istilahnya top soil, ya. Nah, kemudian top soil tersebut kita campur dengan pupuk. Nah, pupuknya adalah pupuk saat ini kita pakai pupuk NPK 15-15-15, nah, di mana kadar N-nya ada 15%, P-nya 15%, dan kaliumnya ada 15%. Nah, dan juga ditambah pupuk dasar rock fosfat atau RP. Nah, jika tidak ada RP di pasaran, Bapak Ibu bisa menggunakan pupuk TSP, yang penting memiliki kandungan unsur hara fosfor. Baiklah Bapak Ibu, kita coba untuk praktek menanam satu pokok ini. Oh, udah ditanam. Oke, caranya sangat gampang. Coba Pak Yakob, Bang Yakob, gimana proses nanam yang ini? Oke, biar di kamera. Oke, lubangnya dibuat supaya akarnya tidak patah. Jadi biar agak dalam, tidak apa-apa, yang penting akarnya tidak putus atau tidak terlipat ketika ditanamkan. Oke, ini adalah tanah topsoil. Jadi sebagai bahan dasar untuk menanam bibit kentosan ini. Oke, biji kecambahnya jangan sampai lepas karena itu adalah cadangan makanan bagi kecambah ini. Nah, seperti pada video sebelumnya saya jelaskan bahwa persentase kematian daripada bibit yang kita tanam ini sangat kecil. Karena sumber makanan yang kita berikan kepada bibit ini tidak hanya daripada unsur hara yang kita berikan di dalam tanah di polybag ini, tetapi juga mendapat tambahan makanan dari makanan cadangan, yaitu makanan yang ada di dalam kernel yang saya sampaikan tadi. Oke, inilah Bang Yakob, ini adalah
calon petani kelapa sawit yang baru memulai usaha di bidang kelapa sawit. Namun saat ini dia mencoba menggunakan bibit kantosan untuk tahap awalnya. Mungkin setelah dapat rezeki nanti tentu saja dia akan membeli bibit dengan benih yang sudah bersertifikasi. Doakan saja Bapak Ibu petani supaya suatu saat nanti Bang Yakob ditemani oleh bapaknya supaya memperoleh modal yang cukup sehingga bisa membeli bibit yang bersertifikat. Oke, inilah proses penanaman. Tidak sulit untuk menanamnya. Yang penting sekali dalam penanaman tersebut tidak boleh akarnya putus. Ekonomis. Kemudian tidak boleh juga biji ataupun berondolan lepas daripada batangnya. Ya, ini adalah bibit yang sangat bagus sekali nih. Ini luar biasa. Kita lihat Bapak Ibu, akarnya masih ada, akarnya bagus. Radikulanya, plumulanya pun bagus. Ini plumula itu artinya calon batangnya. Kemudian berondolnya pun masih ada di sini. Jadi dia masih menghisap makanan dari makanan cadangan. Ibarat bayi, dia ini masih menyusui. Oke, silahkan ditanam lagi Pak Yakob. Hari ini kita mencabut cukup banyak. Ya, ini adalah bibit-bibit kantosan yang kita cabut. Ya, memang sengaja kita pilih yang kondisinya seperti ini semua. Yang akarnya masih ada, kemudian berondolnya pun masih ada di sini. Nanti akan kita tanam semua. Selanjutnya nanti pada maksud saya untuk perawatan daripada tanaman ini nanti kita akan rutin melakukan pemupukan. Pada usia 2 minggu nanti akan kita berikan pupuk urea, ataupun kalau tidak urea bisa menggunakan pupuk ZA yang dicampurkan dengan air, dimana dalam satu cap atau per 15 liter kita berikan dosis 10 gram. Itu dilarutkan di dalam air, kemudian kita siramkan di atas, di daun dan di sekujur tanah sebagai media daripada tanam kelapa sawit ini. Oke, kita lakukan penyiraman karena sudah selesai dilakukan penanaman. Oke, penyiraman menggunakan larutan eco farming, di mana dalam 15 liter cap semprot ini kita berikan larutan induk eco farming sebanyak 50 cc. Agak basah kok, tidak apa-apa, biar airnya meresap sampai bawah. Iya, karena sudah lama tidak hujan ya, di sini sudah hampir 1 minggu tidak hujan, sehingga keadaan tanah di dalam polybag ini sudah mulai mengering. Nah, ini harus dilakukan penyiraman secara rutin setiap hari menggunakan air biasa saja. Penyiraman dilakukan setiap hari, setiap pagi. Namun jika terjadi hujan yang cukup lebat, maka penyiraman tidak diperlukan. Penyiraman tidak harus menggunakan cap semprot seperti ini. Cukup menggunakan gembor pun boleh. Ataupun kalau tidak ada gembor menggunakan gayung. Disiram di sekujur polybag ini. Supaya polybag selalu dalam keadaan cukup air. Oke, ini adalah proses penyiraman. Oke, Bapak Ibu petani sawit Indonesia. Nah, sekarang ini memang polybagnya masih kita rapatkan karena dalam masa perawatan selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan ke depan kita akan lakukan penjarangan. Dan saat itu juga kita akan lakukan seleksi terhadap bibit yang kita tanam ini. Jadi kita pilih bibit jantan, kita apkirkan, atau bibit yang pertumbuhannya tidak bagus, langsung kita apkirkan. Selanjutnya baru kita pindahkan atau kita jarangkan, dan jarak tanam per polybagnya 60 x 60 cm. Sehingga pertumbuhannya nanti diharapkan bisa maksimal. Dan pada umur 9 bulan setelah tanam ini,
kita langsung bisa pindahkan ke lapangan. Baiklah Bapak Ibu petani sawit Indonesia, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu petani sawit Indonesia dalam membangun kebun kelapa sawit secara mandiri. Terima kasih.